Hai, apa kabar kalian? Huh, rasanya pertanyaan itu adalah pertanyaan basi yang sering didengar sampai-sampai kadang kita memilih untuk menjawab baik, untuk mencari keadaan aman. Ya udah biar orang taunya baik aja. Kadang pertanyaan itu juga terlontar oleh orang yang sebenarnya orang itu yang buat kita gak baik-baik aja. Gimana kalau kita bikin perjanjian aja? Ganti aja pertanyaan apa kabar menjadi ada kejadian apa hari ini? Supaya jawabannya tidak selalu baik. Oh iya, buat yang belum kenal, halo. Sekarang ini kalian lagi dengerin suara Amanda Aditya. Maaf, kali ini gak seperti biasanya ya. Kali ini saya juga lagi capek paling bawah. Bener-bener di titik capek yang paling bawah. Dan saya tidak bisa untuk menutupinya lagi. Saya tidak bisa memberi kalian semangat. Karena saya juga tidak bersemangat. Kenapa? Akhirnya saya memilih untuk bercerita ke kalian. Yang mungkin kalian juga lagi ada di fase yang sama kayak saya. Karena kebetulan podcast ini juga bertemakan bebas. Sebelum nemuin poster podcast ini, sebelumnya ikut event podcast lain. Cuma ya gitu, lagi-lagi saya gagal. Kalian pernah gak sih kayak merasa padahal saya sudah melakukan yang terbaik, padahal saya sudah berusaha, tapi kenapa saya belum dapat apapun? Katanya Tuhan selalu lihat apa yang kita lakukan. Kenapa ya Tuhan belum mau ngasih apa yang saya inginkan? Katanya yang penting berani memulai dan mengambil langkah awal. Itu sudah langkah terbaik. Saya sudah berani melangkah loh. Bahkan sudah sejauh ini. Tapi kenapa langkah saya belum juga sampai? Kenapa saya tidak seperti orang-orang yang baru melangkah, dia sudah sampai? Ya mungkin saya kecil. Saya tidak punya kaki yang panjang untuk sekali melangkah sampai tujuan. Oh iya, kemarin saya sempat nonton YouTube Diary Misteri Sarah. Iya, video horor. Karena ya saya suka aja nonton horor yang ada pelajaran yang bisa diambil. Daripada saya harus nonton komedi yang menghibur sesaat aja. Kebetulan kemarin saya nonton Diary Misteri Sarah, Mbak Sarah menemukan sosok yang pada intinya dia bunuh diri karena dia capek selalu gagal. Dari sana saya merasa saya cukup kuat untuk sampai pada saat ini. Saya masih bisa bikin podcast. Saya masih bisa ngedit video. Saya tidak menyerah seperti sosok yang ditemukan Mbak Sarah tadi. Akhirnya video tadi saya screenshot dan saya bikin story WhatsApp untuk mengapresiasi diri aja sendiri. Dari cerita dia di Diary Misteri Sarah tadi, kalian tidak perlu harus percaya dengan dia atau dengan hal mistis. Itu adalah hak kalian.
Tapi dari cerita tadi bisa kita ambil pelajaran bahwa kita sudah sejauh ini. Kita adalah orang hebat yang sudah bertahan. Kalau memang lagi capek, ya istirahat aja. Jangan berbalik badan. Karena kalian sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan jangan berhenti di tempat dan meninggalkan dunia. Karena kalian gak tahu kan bab akhir nanti happy endingnya seperti apa. Jatuh bangun dalam kehidupan adalah hal biasa. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Memang tidak mudah, karena saya juga pernah dan sedang mengalaminya. Tapi, walaupun tidak mudah, saya tahu bahwa kita semua bisa menghadapinya dengan ketegaran. Hanya ada satu orang yang bisa membalikkan keadaan, dan orang itu adalah diri kita sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa mengubah kesedihan menjadi kemenangan. Walaupun masih terluka, masih kecewa dengan usaha sendiri, walaupun yang kamu lakukan sekarang belum juga dapat hasilnya. Tapi, kalian tidak boleh mundur atau putar balik. Jangan pernah merasa paling menderita. Jangan selalu melihat ke atas. Tapi juga, jangan lupa lihat sekeliling. Masih ada juga yang sedang berjuang. Dan bahkan, mungkin lebih terpuruk dari kalian. Kalau mereka saja bisa bangkit, mereka saja bisa berjuang lagi, masa kalian mau putar balik dan nyerah? Hidup itu seperti lautan. Terlihatnya memang tenang, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita berani menyeberangi lautan tenang itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau diingat-ingat lagi nih. Kita pernah loh melewati masalah yang lebih capek atau mungkin yang lebih besar. Kalau dari lautan tadi kayak kita udah pernah loh melewati ikan hiu yang hampir memakan kita. Masa kita melawan cuaca yang buruk aja gak bisa sih? Maaf ya, di podcast kali ini saya banyak bercerita dan tidak memberi kalian edukasi. Tapi setidaknya di podcast kali ini, kalian bisa tahu bahwa kalian gak sendiri loh. Ada banyak orang yang lagi capek, ada banyak orang yang berkali-kali ditolak, ada banyak orang yang berkali-kali gagal, ada banyak orang yang lagi-lagi dia sedih lagi. Banyak orang. Salah satu banyak orang tadi adalah saya. Kalau orang lagi capek tuh mau sedunia bilang semangat. Kalau kita lagi capek ya gak bisa untuk semangat. Karena rasa capek itu wajar. Bukan untuk diberi semangat, tapi berikan aja dia waktu untuk beristirahat. Karena saya lagi capek, saya tidak berani untuk upload podcast saya ini di first account Instagram saya. Saya tidak berani untuk meminta orang-orang memberikan dukungan kepada saya dengan like mereka. Karena saya merasa mereka pasti juga bosan.
karena selalu saya minta bantuan untuk memberikan saya support dengan like mereka. Karena saya aja capek dengan diri saya sendiri, apalagi mereka. Kalau kalian mau lihat beberapa video atau podcast yang pernah saya buat, kalian bisa cek link di bio Instagram ini. Gak tahu ya, ini bakal jadi podcast terakhir atau enggak. Kalau memang dipercaya untuk ke babak selanjutnya, saya akan berusaha untuk lanjut. Tapi kalau memang belum, ya gak apa-apa. Saya akan beristirahat dan melakukan kewajiban saya sebagai siswi dengan belajar pelajaran di kelas. Berhenti sebentar untuk mempelajari public speaking. Pesan saya untuk kalian, kalau memang capek, istirahat ya, jangan mundur, karena kalian sudah terlalu jauh. Dan lanjutkan perjalanan kalian kalau sudah tidak lagi capek. Sekali lagi, maaf ya, kali ini banyak cerita dan sedih, gak seperti biasanya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Bahagia selalu kalian. Bye.